Mencintai, jatuh cinta, ataupun menyayangi orang yang sayang kepada kita itu dapat merubah kita dari yang tadinya negatif ke positif ataupun dari positif ke negatif. Semua itu tergantung kita nih, kita yang pegang kendali pada diri kita sendiri. Mau dibawa ke baik ataupun buruk, kita yang tentuin, dan apapun yang terjadi, kita yang merasakannya. Halo, kembali lagi dengan admin di sini. Waduh, udah lama banget nih nggak ngemulai sebuah video dengan kata-kata. Dan di sini admin ngemulai lagi nih video dengan kata-kata di awalnya. Jadi di video ini admin akan melanjutkan pembahasan tentang LN Otonari no Tenshin sama, yang dimana kita sudah sampai di volume 10. Maaf banget kalau videonya ini terlambat karena admin mencari volume ini itu susah banget. Dan pada akhirnya ini admin beli translate-nya nih di aplikasi Traktir gitu ya, di salah satu ya orang yang menjadi translator lah. Dan ini dia admin akan bahas di video ini. Gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke videonya. Skuy! Chapter 1, hari berikutnya yang bahagia. Ceritanya itu pagi setelah pesta ulang tahun Mahiru pergi ke apartemen Amane untuk berangkat sekolah bersama Amane. Nah, di sini Amane seketika terbangun setelah dibangunkan oleh Mahiru. Di sini Amane itu salfok melihat senyuman manis Mahiru yang sangat dahsyat nih. Ya, di sini itu karena efek senyuman itulah yang terlalu kuat menjadikan Amane itu jadi kayak agak jaga jarak gitu dengan si heroinnya, dengan si pacarnya. Jadi agak jaga jarak gitu. Tapi gara-gara hal tersebut, Mahiru di sini itu menunjukkan ekspresi yang sedih karena ya dia merasa Amane itu tidak menyukainya. Sadar akan kesalahannya, Amane langsung memeluk Mahiru dari belakang dan meminta maaf. Amane di sini menjelaskan kalau senyuman Mahiru itu terlalu kuat. Rupanya itu dari kemarin Mahiru tidak berhenti tersenyum karena dia bahagia banget ulang tahunnya itu dirayakan oleh pria yang ia sangat cintai. Waduh. Terus di sini Mahiru itu tanya, "Kalau begitu, aku hanya boleh menunjukkan senyuman manis ini kepadamu saja?" Amane itu menjawab, "Iya, kalau orang lain yang lihat pasti mereka langsung pingsan setelah melihat senyuman dari kamu ini. Aduh, manis banget soalnya, gak ada obat." Karena di sini Amane belum ganti baju, jadi dia berusaha melepaskan pelukan si Mahiru ini. Tapi ya mau dilepas gitu Mahirunya kayak sedih gitu. Tapi ya mau gimana lagi, harus pakai baju sekolah ya kan ya. Setelah berusaha dan dibujuk, akhirnya dibolehin dan Amane bisa berganti baju. Buset dah, Mahiru sekarang yang tadinya itu seperti orang yang tidak terlalu dekat dengan Amane, ya cukup sebagai teman atau sebagai support karakter, sekarang jadi kayak magnet yang gak bisa lepas dari si MC, si Ayang tercinta gitu. Waduh, GG nih MC kita nih, ngebuat seorang yang katakanlah itu kudere menjadi seperti ini. Wah, agak yandere sih sebenarnya. Setelah cuci muka berkali-kali gitu ya, tapi ya lebam di wajah Mahiru itu belum hilang karena ya dia tersenyum seharian dari pagi sampai malam. Ya makanya itu di matanya itu kayak membengkak gitu gara-gara terlalu banyak menangis dan tersenyum gitu, bahagia gitu intinya. Sesampainya di sekolah dan di kelas mereka itu disambut oleh Ayaka, Yuta, Itsuki dan Chitose. Karena di sini mereka melihat wajah Mahiru yang kayak gitu nih, Ayaka di sini bilang, "Wah, parah banget kamu Amane. Habis berapa ronde ini? Waduh, ini pasti kamu habis banyak ronde sampai Mahiru itu kamu paksa sampai nangis ya ini. Wah, jujur kamu itu harus lebih lembut lagi. Dia itu nggak sekuat kamu loh." Ya, ya di sini itu Amane itu panik dikit ya. Tapi ya Ayaka di sini langsung bilang kalau barusan dia itu bercanda, nggak seriusan. Ya kita tahu lah MC kita masa udah mau ngebobol aja itu gerbangnya si Mahiru kan, ya belum. Dia kan masih kuat iman gitu. Ya hampir terjadi kesalahpahaman di sini ya kan ya, tapi ya nggak jadi gitu. Ya karena kemarin tuh kan Amane udah mengadakan pesta ulang tahunnya Mahiru, sekarang giliran teman-temannya yang merayakannya. Di sini bisa dibilang itu mereka mau ngadain pesta setelah ulang tahunnya Mahiru gitu. Yang memang sih ini yang tadinya itu acara ulang tahunnya itu Amane kan ngadainnya kejutan buat Mahiru itu dibantu oleh teman-temannya ya kan ya. Tapi sekarang ya gantian teman-temannya yang merayakan pesta ulang tahunnya Mahiru gitu. Ya gara-gara mereka tahu kan awalnya itu udah tau lah ini pacar kan pengen ngasih surprise kepada pacarnya ya kan ya di volume sebelumnya. Mau pengen kasih hadiah ulang tahun, jadi teman-temannya cuma bantu dekorasi, bantu nyiapin ini itu. Tapi untuk masalah perayaan ya biarkan Amane dan Mahiru aja sendiri. Tapi sekarang udah waktunya nih mereka buat juga ikut join merayakan ulang tahunnya Mahiru. Dan tempat yang mereka pilih untuk merayakan itu adalah apartemennya Amane, bos.
bos. Dari sekian banyak tempat, mereka itu pilih apartemennya Amane. Gak tahu deh ini kenapa apartemennya Amane. Mungkin mereka itu sadar kalau Amane itu MC dan tempat paling nyaman adalah apartemennya. Menarik. Sepulang sekolah, Amane, Mahiru, Itsuki, Yuta, Chitose, dan Ayaka pergi ke apartemennya Amane. Pesta kecil mereka dimulai dengan ucapan selamat ulang tahun dari mereka dan pemberian kado untuk Mahiru. Kadonya itu ada banyak. Chitose ngasih skincare, Itsuki dan Yuta itu ngasih kaldu ayam spesial, Ayaka itu ngasih voucher teh nyore gitu untuk 2 orang. Ya bisa digunakan untuk si Mahiru dan si siapa lagi kalau bukan MC kita ya kan ya, Amane bos. Tapi ya bisa aja sih kalau Mahiru pengen pakai dengan Chitose ya kan ya, sama Besti gitu, bisa aja. Di sini Mahiru itu senang banget karena teman-temannya itu mau merayakan ulang tahunnya. Di sini mereka juga merasakan kalau hubungan Amane dan Mahiru itu sekarang udah kayak magnet gitu ya, dekat banget, nempel terus gitu. Jadi ya di sini Amane digodain terus. Waduh, udah kayak suami istri nih. Waduh, kapan nikah ya kan ya? Aduh. Ya di sini itu tiba-tiba mereka ganti topik nih. Mereka itu ngebahas tentang Amane yang dimana sekarang itu dia udah lumayan populer gitu di sekolahannya. Karena ya awalnya itu kan Amane dikenal sebagai cowok yang cool, pendiam gitu. Ya intinya jarang berkomunikasi, dan pada festival sekolah langsung tampil beda dan menunjukkan senyuman full kepada semua orang saat menjadi pelayan di kafe kelasnya, yang dimana di festival tersebut kelas mereka itu membuat kelasnya itu menjadi sebuah kafe. Dan gara-gara hal tersebut banyak cewek-cewek yang tertarik dengan Amane. Ya di sini jangan usah kaget kalau tiba-tiba Amane itu kayak didekati cewek lain gitu. Kan bisa aja ya kan ya. Jadi di sini itu mereka itu minta Amane buat hati-hati nih. Ya jangan lupa Amane itu udah punya Mahiru, ya kali mau putar balik kemudi ya kan, cari yang lain kan gak mungkin gitu. Sepulangnya teman-teman dari apartemen Amane, Mahiru di sini itu mengungkit lagi tentang topik yang barusan, yang dimana orang-orang itu melihat Amane itu kayak melihat pesonanya Amane gitu, yang ini keren banget ini cowok ya. Mahiru di sini itu mendorong Amane untuk berbaring di sofa gitu ya, tiba-tiba gitu ya didorong gitu dia itu. Lalu Mahiru di sini berada di atas Amane dan dia bertanya, jika ada wanita lain yang menyukaimu, apa yang akan kamu lakukan? Waduh, Amane pun di sini menjawab, aku akan menolaknya dengan sopan, aku akan menghargai perasaannya, tapi aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku sudah ada Mahiru, tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu, dan kamu gak usah khawatir karena aku hanya butuh kamu. Anjay. Setelah mendengar jawaban Amane, Mahiru merasa lega dan semakin menyandarkan dirinya ke tubuh Amane. Amane pun tersenyum dengan senang dan memeluk erat kehangatan yang ada di tubuhnya. Wow. Chapter 2, Janji Natal. Beberapa hari setelah ulang tahun Mahiru, awal Desember lebih tepatnya, entah itu tanggal berapa, intinya awal Desember. Kalau dihitung-hitung ulang tahun Mahiru itu tanggal 7 kalau nggak 6 Desember. Jadi ya mungkin pengumumannya itu sekitar tanggal 8 kalau nggak 9. Dan di hari pengumuman itu pun tiba ya kan ya. Seperti biasa Mahiru mendapatkan peringkat 1. Sedangkan Amane di sini juga naik peringkat nih. Sekarang dia peringkat 4, dan untuk si Itsuki dia juga naik peringkat. Ya meskipun di sini Amane bekerja paruh waktu, tapi dia masih bisa mengimbanginya dengan belajar karena dia tidak ingin tertinggal oleh Mahiru. Tapi ya di sini Chitose itu agak beda ya. Dia itu nilainya itu pas-pasan seperti biasa. Jadi ya dia di sini itu disemangati oleh Mahiru, dan di sini Mahiru berjanji akan terus membantu Chitose buat belajar. Chitose di sini tuh senang sekaligus sedih gitu ya. Ya gara-gara dia tuh mendengar, karena dia tuh tidak bisa kayak ya gimana ya, dia tuh tidak suka belajar, mendengar kayak kata belajar gitu kayak belajar lagi. Istirahat dong, istirahat. Kayak benci banget sama belajar gitu. Padahal kan menuntut ilmu itu harus sampai negeri Cina. Wah. Di sisi lain gitu ya, Amane di sini itu terlalu fokus memikirkan ujian dan ulang tahunnya Mahiru, sampai-sampai dia tuh lupa kalau di bulan Desember ini ada yang namanya perayaan Natal gitu. Ada malam Natal dan hari Natal. Ya gara-gara Amane dan Mahiru itu sering menghabiskan waktu bersama, berdua kayak suami istri. Jadi mereka itu mutusin buat ngabisin waktu bersama teman-temannya, circle-nya ini gitu ya. Ngabisin malam tahun baru dengan circle-nya ini, yang dimana di masa depan, di tahun depan itu mereka itu akan lebih fokus buat ngejar masa depan mereka, aka ngejar ujian masuk universitas. Di sini terjadi perdebatan lagi nih, akan diadakan di mana acara tersebut. Dan apartemen Mahiru kan juga nggak bisa ya kan ya, rumah Chitose ya keluarganya nanti bakal heboh. Kalau di rumah Itsuki, bapaknya kan kita udah tahu bapaknya itu masih belum bisa nerima Chitose, apalagi ya kalau dipaksa ya tambah runyam lagi nih masalahnya. Dan
Dan setelah berdebat dan seperti biasa yang diputuskan itu adalah rumahnya Amane lagi. Aduh, rumah MC, rumah MC, rumah MC, apartemen MC. Tempat mana lagi seindah tempat ini gitu ya. Amane di sini tuh hanya bisa mengucap, rumahku lagi nih. Tapi nggak apa-apa lah. Chapter 5. Terima kasih atas bantuannya. Amane yang telah mengambil cuti pada hari ulang tahun Mahiru akhirnya bisa datang kembali ke tempat kerjanya. Ia membungkuk kepada Mas Miyamoto yang sudah membantunya untuk mengambil cuti. Tentunya dia juga berterima kasih kepada senior lainnya dan Amane juga cerita kalau pacarnya bahagia banget. Setelah itu mereka seperti biasa nih melakukan pekerjaan, menyiapkan makanan, menyambut pelanggan yang datang di kafe mereka. Di sini ada kabar baru karena waktu Natal semuanya itu bekerja menggunakan kostum Natal. Jadi kayak Santa Claus gitu. Tapi berhubung Amane waktu Natal itu libur ya kan ya, jadi dia nggak pakai kostum. Sepulang di rumahnya gitu ya, setelah pekerjaannya selesai, Amane bertanya kepada Mahiru, apa Mahiru ingin melihat Amane mengenakan kostum Santa. Mahiru itu sekilas membayangkan Amane yang sejadi Santa gitu. Langsung di sini terlihat antusias dan matanya itu berbinar-binar si Mahiru ini. Tapi ya mohon maaf sekali, di sini Amane cerita kalau kafenya itu kan emang bener ada sesi pakai kostum Santa waktu hari Natal. Tapi Amane nggak bisa nunjukin itu kepada Mahiru karena waktu itu dia itu libur, nggak masuk shift kerja. Jadi ya di sini itu Mahiru agak sedikit kecewa, tapi nggak apa-apa. Mahiru nggak maksa gitu. Malah di sini Mahiru minta maaf nih untuk sifatnya yang egois gitu. Amane sekarang kan udah kerja paruh waktu, jadi waktunya untuk Mahiru itu berkurang. Dan Mahiru di sini kesannya kayak minta ini, minta itu, egois gitu menurut si Mahirunya. Amane di sini tuh bilang kalau Mahiru itu ya nggak beban untuk dirinya, juga nggak egois juga sebenarnya. Amane kerja paruh waktu itu juga karena keinginannya sendiri. Dia ingin upgrade diri, terus juga pengen punya tabungan sendiri. Entah itu untuk apa ya terserah Amane gitu. Terus di sini itu Mahiru memeluk si Amane. Dia itu pengen ngecas tenaga karena seharian tidak bertemu dengan Amane gitu, gara-gara ditinggal kerja. Dan di sini dia juga bilang agar Amane itu sesekali ngecas diri gitu ya, ngisi tenaga alias ngecas baterai. Waduh, baterai mana yang mau kamu cas dia? Canda doang. Mahiru di sini minta sesuatu kepada Amane. Dengan senang hati, Amane itu mendengarkan permintaan tersebut. Mahiru di sini itu ingin melihat foto Amane yang sedang bekerja. Pasti dia keren gitu, Amane pakai pakaian kerja pasti keren menurutnya si Mahiru. Ya, mendengar permintaan tersebut, Amane pun menyanggupinya sambil merasakan kehangatan di pelukan Mahiru. Buset dah nih, orang kayak udah nikah aja gue jadi iri bangsat. Astagfirullahaladzim. Chapter 4. Natal bersama semua orang. Meskipun ujian udah berakhir ya kan ya, udah selesai, sekolah masih belum libur nih. Di sekolah Amane masih ada kelas reguler sampai tanggal 24 Desember. Dan kehidupan sehari-hari mereka itu berjalan seperti biasa, bahkan sesuai dengan namanya, bulan yang sibuk. Jadwal pelajaran di sini tuh sangat padat dan persiapan untuk ujian masuk itu mulai terasa gitu ya. Persiapan ujian masuk buat masuk universitas itu udah berasa banget karena bentar lagi mereka akan lulus gitu. Dan liburan musim dingin itu mereka cuma dapat 12 hari. Jadi dari tanggal 25 itu masuk lagi tanggal 6 Januari gitu. Jadi ya cuma 12 hari nih mereka itu libur ya kan ya. Tentunya banyak sekali siswa di sini yang mengeluh, tapi ya apalah daya ya kan ya, udah waktunya juga. Setelah pelajaran terakhir selesai, Amane, Mahiru, Itsuki dan Chitose pergi ke rumah Amane. Sekian kalinya ke rumah Amane cuy. Ya di sini tuh mereka tuh pergi ke rumah Amane untuk merayakan malam Natal. Sesampainya mereka ke apartemen Amane, setelah memberi beberapa makanan dan minuman, mereka itu kaget melihat ada pohon Natal di apartemennya Amane. Rupanya itu adalah kiriman ibunya Amane kemarin gitu. Jadi dia tuh ngirim 2 paket nih. Satunya pohon Natal dan satu lagi itu harus dibuka bersama dengan Mahiru nanti gitu. Nah ini pas banget nih karena Mahiru itu ingin lihat pohon Natal ya kan ya. Jadi Amane itu sengaja langsung nyiapin pohon tersebut agar pas mereka berempat datang buat ngerayain malam Natal, Mahiru juga bisa bahagia karena melihat pohon Natal gitu. Buset dah, ini pacar ngertiin banget nih pacarnya. Udah nikah aja udah pantas, ini mah nikah aja. Dikit lagi tuh lulus sekolah nikah gitu ya. Cocok. Di sini ya mereka itu bisa dibilang melakukan yang namanya kencan ganda gitu ya. Ya apalagi 4 orang dan masing-masing mereka itu udah pacaran gitu ya satu sama lain gitu ya. Amane dengan Mahiru, Chitose dengan Itsuki. Jadi ya pas ini namanya double date gitu. Setelah makan malam mereka itu berbincang-bincang sambil bergurau. Lalu setelah itu mereka itu nonton film Natal. Nah di sini mereka itu membahas apa yang akan mereka lakukan saat musim dingin. Kalau Amane ya jelas
dia akan kerja paruh waktu nih. Kalau untuk Mahiru, dia akan belajar. Mendengar itu, Chitose bilang, jangan belajar terus, nanti kepalamu meledak loh. Sesekali bersantai aja, kayak ngelakuin hobi gitu. Mahiru pun menjawab, belajar itu hobiku juga sih. Waduh, gak tahu lagi sih gue, ucap Chitose. Lalu Chitose bertanya, apa Amane gak pulang kampung nih pas liburan? Amane pun menjawab kalau dia sudah berdiskusi dengan orang tuanya dan memutuskan untuk waktu liburan ini mereka tidak pulang kampung. Ya gara-gara waktu liburan ini cuma sedikit. Ya di sini kalau Itsuki ya di sini tuh dia akan seperti biasa akan berkumpul dengan kerabatnya. Ya mendengar omelan kerabatnya seperti biasa juga gitu. Meski kakaknya yang mewarisi rumah, tapi entah kenapa dirinya juga ditekan gitu sama bapaknya. Jadi ya Itsuki itu gak paham sekaligus kesal dengan ayahnya sendiri. Jadi dia tuh pengen kabur aja dari rumah gitu pas waktu acara itu tiba. Melihat Itsuki yang sedang kesal, Chitose itu mengedipkan matanya lalu tersenyum sambil bilang, kalau aku sih ya aku sama keluargaku akan nonton acara musik dan bersantai untuk menikmati liburan ini. Itsuki di sini juga bilang nih, kalau gitu ya jangan lupa sama tugasmu ada banyak loh. Seketika Chitose langsung sebel nih, gak usah diingetin apa, udah mau lupa juga. Tapi ya gara-gara Chitose di sini, Itsuki sekarang sudah tidak lagi terlalu kesal seperti sebelumnya. Chapter 5, Hadiah Rahasia. Karena sudah malam nih, Itsuki dan Chitose mutusin buat pulang agar tidak dimarahin orang tua mereka. Setelah ditinggal, nah di sini tuh tinggal Amane dan Mahiru yang sedang nonton film, nonton TV sih lebih tepatnya sih, acara Natal. Di sini Amane itu cerita kalau dulu pas kecil itu dia percaya kalau hadiah yang ia dapatkan waktu Natal adalah pemberian dari Santa Claus. Tapi setelah dia menginjak kelas 5 SD, dia baru sadar kalau semua hadiah itu berasal dari orang tuanya. Dulu itu ayah Amane itu pas ditanya hadiah itu dari mana, dia itu bisa menjawab dengan sangat meyakinkan. Nah ayahnya itu bilang, Santa tidak mengantarkan hadiahnya sendirian. Ada organisasi nirbala besar di Finlandia yang disebut dengan Santa Claus. Dan hadiah yang dikirim dari cabang-cabang itu dikirim ke seluruh dunia. Tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kebahagiaan anak-anak di seluruh dunia. Terlepas dari kaya ataupun miskin, mereka akan dapat hadiah dan melindungi anak-anak, yaitu ya melindungi hati anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, sehingga menciptakan perdamaian dunia di masa depan. Dananya itu dari mana? Dananya itu berasal dari sumbangan orang dewasa dan perusahaan di seluruh dunia yang menginginkan pertumbuhan dan perdamaian anak-anak. Ya karena waktu itu Amane masih kecil, dia pun percaya. Apalagi penjelasannya ayahnya itu kayak gini loh, penjelasannya detail kayak gini. Ini kalau gue masih kecil denger ini ya gue percaya bos. Ya berhubung sekarang udah malam nih, Amane itu minta untuk Mahiru menginap saja nih. Ya dengan wajah yang memerah, Mahiru pun setuju. Di sini Amane megang tangannya Mahiru dan bertanya, Mahiru boleh? Seketika wajah Mahiru memerah dan berkata kalau dia itu agak kaget kalau Amane akan melakukan itu. Duh, melakukan apa ini? Seketika Amane itu bilang kalau dia nggak akan melakukan apa-apa gitu ya. Karena ya cuma nginep biasa aja gitu, tidur bareng gitu aja. Seketika Mahiru itu bilang, Amane kunobaka. Agak berharap sih sebenarnya ini Mahirunya ya, agak berharap gitu ya. Berharap apa ini kamu? Terus pas di atas kasur ini ya, Mahiru itu meluk Amane gitu. Ya karena Amane nggak mau ngelakuin itu, jadi seenggaknya gitu ya, seenggaknya dia boleh meluk Amane. Di sini Mahiru melancarkan godaan-godaannya gitu, yang masih godain gitulah. Ya di sini jujur aku suka banget gitu ya. Ya di sini tuh Mahiru itu bilang, aku suka banget menyentuh tubuh Amane, apalagi kalau Amane yang menyentuh tubuhku. Wow. Amane di sini tuh hanya bisa bilang, jangan bilang kayak gitu, nanti bisa disalahartikan loh. Gak apa-apa toh, kita cuma berdua juga. Kamu mau nyentuh aku, ya silahkan. Kamu suka nyentuh aku nggak? Amane pun menjawab, tentu sih aku suka nyentuh kamu. Tapi godaan itu begitu kuat. Tapi Amane pun tentu masih tentunya dia masih kuat sih, soalnya kan dia MC kita nih bos. MC kita itu gak akan lengah gitu ya, gak akan lengah dikit ngebor gitu, dia masih bisa tahan bos. Tapi kalau MC-nya beda pasti langsung wah mana bisa tahan coba gitu. Mahiru sekarang itu ya gimana ya, kalau dikatakan agresif iya gitu, karena dia itu agresif gitu ya, dia jadi agresif tapi aku suka. Waduh lama banget gak kayak gitu, lama juga gak bilang datar sih tapi aku suka. Tapi kalau untuk Mahiru sih bergelombang sih tapi aku suka. Lalu setelah Mahiru tertidur, Amane itu bilang, waktunya jalani rencana. Dan keesokan harinya, kalian tahu apa? Mahiru terbangun dengan keadaan yang masih segel. Ya kali udah jebol bos. Belum. Amane di sini tuh mengucapkan good morning baby.
Ya di sini tuh Mahiru itu tiba-tiba kaget gitu. Loh, kok ada kado di samping bantalnya? Di sini tuh Aman itu bilang kalau itu dari Santa Claus, lebih tepatnya dari kekasihmu tercinta. Waduh, boleh juga nih gombalannya ya kan ya. Ya terus di sini jadi jelasin lagi gitu. Itu dari ayah dan ibuku gitu. Mereka mengirimkan kado itu untuk Mahiru. Coba dibuka deh. Mahiru di sini itu senang banget ya karena orang tua Amane itu peduli banget dengan dirinya. Gak anak gak ortu semua peduli banget dengan Mahiru. Aku suka. Pas Mahiru buka, isinya itu adalah alat tulis yang nyaman banget buat dipegang gitu. Amane di sini itu jelasin kalau orang tuanya itu tipikal ortu yang suka ngasih hadiah yang bisa digunakan. Jadi ya makanya mereka itu ngasih alat tulis. Alat tulisnya juga premium nih. Ternyata ya nggak cuma ortunya aja ya. Di sini Amane tiba-tiba juga ngasih kado buat Mahiru gitu. Pas dibuka isinya itu adalah aksesoris, sebuah anting dan juga kalung bermotif bunga. Mahiru di sini itu senang banget dan agak cemberut sebenarnya karena Amane itu selalu membuat dia bahagia, selalu ngasih dia hadiah. Padahal Mahiru itu belum ngasih Amane gitu sesuatu yang berharga gitu, entah itu barang ataupun apa, tapi Amane udah ngasih banyak banget kayak gini. Lalu Amane di sini itu menarik selimut Mahiru dan berkata, "Aku sudah mendapatkan hadiahku kok. Aku sudah memesan masa depanmu di muka." Seketika wajah Mahiru memerah dan dia berkata, "Amane kun no baka." Chapter 6, tolong hindari pertengkaran cinta. Jadi ceritanya itu Amane kembali bekerja dan dia ambil shift siang. Pas di sana dia itu ditanya oleh Mas Miyamoto, "Gimana Natalmu Amane?" Amane pun bilang kalau dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Nah di sini Mas Miyamoto itu mau cerita nih tentang Natalnya, tapi tiba-tiba dia nggak jadi cerita dan malah bilang kalau nanti Mbak Ohashi alias pacarnya itu bertingkah aneh, tolong biarin aja. Singkatnya Amane dan Soji di sini itu heran melihat Mbak Ohashi itu kayak gak bersemangat gitu pas kerja. Terus ya Mas Miyamoto pipinya juga merah nih, entah kayak kena gampar nih kalau dilihat-lihat gitu. Ya gara-gara kinerja seniornya itu terganggu dan kayak ada masalah gitu, mereka itu langsung lapor ke bos mereka yang bernama Mbak Fumika. Nah di sini itu mereka dapat izin buat nyuruh seniornya itu buat istirahat dulu, berhubung kan kafe masih sepi gitu. Ya karena udah dapat izin, di sini Amane langsung dengan tegas meminta Mas Miyamoto dan Mbak Ohashi untuk istirahat. Pada awalnya Mas Miyamoto itu agak kesal, wah udah berani banget sama senior ini ya. Tapi ya gara-gara dorongan Amane, Mas Miyamoto pun memegang tangan Mbak Ohashi dan mengajaknya ke ruang istirahat. Setelah 30 menit mereka kembali dan akhirnya Mas Miyamoto itu cerita kalau dia itu ya bikin salah pas waktu dia itu mabuk, makanya dia itu dapat tamparan di pipinya. Tapi ya hubungan dia dan Mbak Ohashi itu masih aman aja. Ya karena bikin masalah gitu ya. Jadi Mbak Fumika itu khawatir kepada Miyamoto dan Miyamoto harus siap-siap kalau dipanggil oleh Mbak Fumika. Chapter 7, tahun berakhir dan tamu tak terduga. Hari ini adalah hari terakhir di tahun ini, tepatnya malam tahun baru. Dari pagi, Amane dan Mahiru itu menyiapkan makanan untuk menyambut malam tahun baru. Nah, setelah selesai masak, mereka pun makan bersama. Dan setelah makannya selesai, mereka itu cuci piring nih. Nah, pas nyuci piring, terdengar suara bel pintu. Pas Amane cek, ternyata itu adalah ayahnya. Tapi kok ada bedanya di sini? Kok ayahnya itu bersama Itsuki, yang dimana kan mereka itu nggak dekat banget gitu ya, cuma sebatas kenal temannya aja. Kok bisa sama Itsuki? Apa mereka tukeran nomor apa gimana ini? Kok aneh banget ya. Lalu mereka itu langsung dipersilahkan masuk dan disajikan nih 2 teh hangat, teh jahe gitu ya. Karena kan di luar itu kan dingin, jadi ya otomatis mereka itu kedinginan. Ternyata ayahnya Amane itu sudah mengirim pesan kalau dia itu akan datang karena ya ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Tapi ya Amane itu berhubung dari pagi ngebantuin Mahiru, jadi dia nggak sempat buka HP gitu. Sedangkan Itsuki di sini ceritanya tuh gini. Jadi pas ayahnya Amane itu OTW ke apartemen anaknya ya, dia itu melihat Itsuki yang sedang murung di sebuah taman. Dan kalau dilihat-lihat, dia itu seperti sudah lama di sana. Makanya ayahnya itu mengajak si Itsuki itu ke rumah Amane gitu. Ya kalau dipikir-pikir ini terlihat murung di taman kayak episode 1 aja ya, yang dimana si Amane ngelihat ada bidadari cantik di taman dan dia ngebantu bidadari tersebut dengan memberikan payungnya. Nah, tapi bedanya kalau di sini kan itu melihat cowok murung gitu. Ya dibantu sama bapaknya ini. Gak bapak gak anak sama aja, hatinya itu baik. Ya di sini dikasih tahu nih, ternyata di rumahnya Itsuki itu kakak-kakak Itsuki itu datang. Ya datang kumpul keluarga gitu.
Tapi ya kita tahu Itsuki dan keluarganya itu kan terpandang gitu, dan kakaknya itu kan harus menjadi pewaris. Ya di sini kan kakaknya masih cekcok lah dengan ayahnya gitu tentang perwarisan bisnis usaha keluarganya ini. Jadi ya di sini Itsuki yang nggak tahu apa-apa malah kena imbasnya, dia dimarahin gitu. Ya anak kecil nggak usah ikut nimbrung atau gimana gitu. Intinya dijadikan ya tujuan buat melontaran kata-kata yang pedes gitu ya si Itsuki. Padahal dia tuh ya nggak salah apa-apa gitu. Jadi ya dia tuh mutusin buat kabur keluar gitu tanpa bilang ke ayahnya. Lagi pula mungkin mereka itu nggak sadar kalau Itsuki itu keluar karena mereka fokus cekcok gitu ya satu sama lain gitu. Pasti gak mikirin Itsuki, pikirnya Itsuki gitu. Lalu di sini Itsuki itu curhat ke Amane dan ayahnya. Intinya itu kalau ayah Amane itu semisal punya bisnis gitu ya, apakah ingin mewariskan bisnis itu ke anaknya? Ya di sini itu ayahnya si Amane itu jelasin, nah dia itu kalau semisal punya bisnis keluarga yang besar gitu ya, entah itu apa, pasti tentunya dia ingin Amane mewarisinya. Tapi masalah mau atau tidak itu keputusan anaknya. Bisa nerima, bisa tidak. Kalau tidak ya udah nggak usah gitu. Kalau mau ya alhamdulillah gitu. Kalau dari sudut pandangnya Itsuki ya emang benar, Bapak Daiki alias ayahnya itu gak mau mendengar perkataannya. Tapi kalau dari sudut pandang orang tua seperti ayahnya Amane itu, Pak Daiki itu masih bisa diajak bicara asal dalam kondisi hati yang tenang, kondusif, tidak ada masalah gitu. Dan kalau ngajak bicara itu ajaklah melakukan sesuatu yang ia suka. Contohnya mungkin main kartu gitu. Contohnya ya entah itu kartu, catur ataupun apa. Lagi pula gitu ya, jika Itsuki masih tetap ingin bersama Chitose, Itsuki harus berani bilang ke ayahnya kalau Itsuki itu ya pengen sama Chitose dan cari jalan keluar agar dia bisa tetap bersama Chitose gitu. Ya jangan terus lari gitu ya dari keadaan, dari realita, yang dimana kalau si Itsuki terus lari dari ayahnya, yang ada ayahnya itu semakin melarang keras Itsuki untuk berpacaran dengan Chitose gitu. Ya lalu semisal semua usaha Itsuki itu gagal gitu ya untuk ngajak ayahnya bernegosiasi, si Bapak Shuto ini alias ayahnya Amane itu bilang kalau dia akan membantu Itsuki. Itsuki di sini tuh heran, kok ayah Amane itu mau segitunya membantu dia? Apa yang telah ia perbuat kok sampai ayahnya mau bantuin dia gitu? Ya di sini itu Pak Shuto alias ayahnya Amane itu bilang karena Itsuki sudah mau berteman dengan anaknya dan tidak menjerumuskannya ke hal yang buruk, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan aku membantu dirimu. Waduh, gak ayah gak anak sama aja, bantu orang lain. Aku suka. Ya di sini singkat cerita karena udah malam, Itsuki pun pamit untuk pulang dan di sini Amane memberikan mantel dan syalnya untuk dipakai Itsuki agar tidak kedinginan. Ya di sini dia itu juga berpesan ke Itsuki kalau butuh tempat bertenang diri gitu ya, tempat tenangin diri, bisa ke rumahnya aja. Kalau ada masalah jangan dipendam sendirian. Ini bukan masalahmu doang bro, ini masalahmu, Chitose dan ayahmu. Jadi jika kamu ingin bersama Chitose, tolong libatkan dia juga, karena agar kamu bisa mengerti perasaannya juga. Jadi jangan cuma kamu aja yang ngadepin gitu. Di sini Itsuki itu senang banget gitu ya, karena sahabatnya itu peduli banget dengan dia. Dan setelah Itsuki pulang, tak lama dari itu ayahnya Amane juga ingin pamit pulang nih, karena di rumah itu ada kakek dan nenek yang datang. Jadi ya tujuannya ayah Amane ke rumah Amane itu simple sih, buat ngelihat anak-anaknya aja gitu, melihat anak-anak marisnya aja. Setelah itu pulang. Kalau semisal ngajak ibunya, wah pasti ibunya nggak mau pulang ini, masih pengennya nginep gitu. Nah di sini tuh gara-gara ibunya Amane itu keceplosan gitu ya, bilang ke kakek nenek kalau Amane udah punya pacar. Nah pas di rumah keluarganya Amane itu ya, kakek neneknya itu kecewa gitu. Waduh kok nggak ada Amane, nggak ada cucuku. Waduh nggak bisa lihat pacarnya cucuku ini. Ya gimana lagi ya, namanya juga ibunya Amane gitu ya, gampang keceplosan. Dan setelah itu ayahnya Amane itu pulang. Di sini tuh Mahiru menyadari sifat Amane ke teman-temannya itu bisa dibilang sundiri gitu ya. Dia itu peduli dengan teman-temannya tapi nggak bisa jujur, nggak bisa bilang kalau dia itu benar-benar peduli kepada temannya. Jadi ya kita simpulin aja kalau si Amane itu sendiri. Terus di sini itu Mahiru tuh bilang kepada Amane untuk lebih jujur lagi kepada Itsuki gitu. Chapter 8, Sumpahnya dan Tekadnya. 3 hari setelah tahun baru, jadi di sini tuh Amane mendapatkan pesan dari Itsuki untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Itsuki, Itsuki itu mengembalikan mantel dan salnya Amane. Nah, di sini dia juga memberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih. Lah, gua nggak berbuat apa-apa, tapi kok dikasih aja? Udah, terima aja gitu katanya si Itsuki. Dan di sini sebenarnya Itsuki juga pengen ngasih bingkisan itu juga untuk si ayahnya Amane. Tapi ya berhubung nggak tahu alamatnya, jadi bingung nih mau dikasih kemana gitu. Setelah itu mereka itu berbicara perkembangan Itsuki dan ayahnya.
selanjutnya. Intinya di sini sekarang kakak dan ayahnya Itsuki itu sedang perang dingin nih, dan ibunya itu yang ngebiarin mereka. Jadi Itsuki di sini tuh masih belum bisa mengajak ayahnya itu untuk negosiasi, berbicara gitu, karena keadaannya masih belum kondusif. Dan setelah Itsuki pikir-pikir lagi ya, ternyata sebenarnya itu semua ini berawal dari dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu, Itsuki itu awalnya adalah anak yang teladan dan penurut, tapi setelah bertemu dengan Chitose dan berpacaran dengannya, sekarang dia menjadi anak yang gak serius dan berpikir terlalu dangkal sih. Itsuki itu menyadari hal tersebut, kalau dia itu sekarang berpikir dangkal. Ya semua itu emang keputusannya sendiri sih, keputusannya Itsuki sendiri, bukan desakan dari Chitose gitu. Tapi ya, agar semua ini membaik, ya jalan terbaiknya itu adalah Itsuki harus memperbaiki nilainya, dan juga dia ingin Chitose juga berjuang bersamanya untuk memperbaiki nilai masing-masing agar ayahnya itu juga mau menerima Chitose. Mendengar itu, Amane itu bilang, "Aku yakin Chitose akan setuju dan mendukung dirimu kok." Benar begitu kan, Chitose? Seketika Chitose muncul dari belakang Itsuki yang ngebuat Itsuki itu terkejut. Ternyata setelah Itsuki mengirimkan pesan kepada Amane itu, Amane juga mengirimkan pesan kepada Chitose tempat di mana mereka akan bertemu. Ya di sini juga Amane juga cerita keluh kesah Itsuki kepada dirinya dan nyeritain semua ceritanya itu ke Chitose. Ya di sini tujuannya itu agar Itsuki dan Chitose bisa saling mendukung dan saling mengerti. Lalu pada akhirnya mereka berdua saling setuju dan saling mendukung untuk berjuang bersama-sama dalam predikat nilai mereka. Setelah memberikan 2 coklat panas kepada Itsuki dan Chitose, Amane pergi meninggalkan mereka sambil membelakangi mereka dan melambaikan tangannya. Melihat itu, Itsuki bilang, "Dasar sok keren." Singkat cerita, sekolah mereka kembali masuk dan Itsuki juga Chitose itu tak lagi mengeluh soal pelajaran, dan terlihat mereka itu sangat antusias dengan pelajaran mereka sekarang. Lalu saat istirahat, Chitose juga minta bimbingan Mahiru untuk membantunya belajar agar dia itu bisa semakin mendapatkan nilai yang bagus. Emang gak mudah sih, tapi Chitose sudah bertekad kuat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi agar diterima oleh Pak Daiki. Semangat! Chapter 9. Apa keinginan Anda? Suatu hari di awal Februari, seperti yang kita tahu, di bulan Februari itu ada yang namanya Hari Valentine. Nah, Amane dan Mahiru ini kan udah sadar lah akan hari itu. Dan kalau tahun kemarin kan mereka itu kan belum pacaran nih ya. Jadi kita udah tahu lah kalau dimana Mahiru itu membuat coklat secara diam-diam dengan bantuan dari Chitose agar si Amane itu seneng gitu. Dan dari situ kan dia juga tahu kalau Amane itu nggak suka yang manis-manis. Maksudnya itu nggak suka yang terlalu manis gitu untuk makanan. Ya di sini itu karena mereka kan sekarang udah pacaran nih ya, Mahiru itu ngerasa nggak perlu nih bikin kejutan yang kayak gitu lagi. Toh mereka juga udah tahu Valentine udah dekat gitu dan udah tahu perasaan masing-masing. Jadi ya di sini Mahiru langsung tanya nih, Amane mau dibuatin apa nih pas Valentine? Ya karena Amane itu suka semua masakannya Mahiru, jadi ya terserah Mahiru nih mau bikin apa gitu. Ya di sini Mahiru cuma bilang agar Amane itu menantikan apa yang akan ia sajikan, dan Amane pun menantikan apa yang akan diberikan oleh Mahiru. Nah pas sekolah gitu ya, pas di sekolah Amane melihat Yuta yang mendapatkan banyak pengakuan cinta dari cewek-cewek gitu. Tapi ya Yuta itu orangnya jujur bos. Kalau dia suka dia bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Dan dia sekarang itu kan berhubung masih tidak ingin pacaran, jadi saat ini itu dia menolak para kaum hawa dengan baik dan sopan gitu. Aku menghargai perasaanmu, tapi maaf aku tidak bisa bersamamu. Waduh. Tapi meski sudah begitu ya, waktu Valentine pasti akan banyak juga yang memberikan coklat kepada Yuta ya, meskipun ditolak sudah pasti tuh. Udah gue jamin tuh, gue jamin. Ya di sini tuh Amane kagum dengan sifat jujurnya dari Yuta gitu ya. Ke orang-orang dia tuh jujur banget gitu. Dan ya dia tuh langsung jujur aja dengan perasaannya gitu. Suka bilang suka, nggak suka ya bilang nggak suka. Nggak perlu terlalu membuat orang lain senang, tapi kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Dalam. Sekarang seperti biasa Amane berkumpul dengan circle-nya gitu ya, Mahiru, Chitose, dan Itsuki ya. Karena bulan ini kan pas buat bikin resep makanan, jadi ya Itsuki itu nggak sabar menanti masakan pacarnya gitu. Tapi karena Chitose itu sukanya pedas-pedas, jadi ya lambung Amane itu dalam bahaya. Itsuki bilang, semisal yang membuat itu pacarnya Amane sendiri, pasti Amane suka kok. Ya di sini Amane itu minta Chitose kalau mau ngirim makanan jangan yang pedas-pedas karena lambungnya nggak akan
kuat gitu. Cukup Itsuki saja. Chitose di sini tuh bilang aman aja, nggak pedas kok. Kamu masih bisa makan juga gitu. Singkat cerita, pas kerja di kafe gitu ya, mereka itu nggak sabar dengan Fumika yang selalu bikin camilan manis pas Valentine. Tapi di sini Amane itu pas Valentine itu dia libur lagi. Natal pas libur, Valentine juga libur. Ya di sini tuh dia ditanya oleh Mbak Ohashi, pas Valentine Amane mau ngapain nih? Ya seperti biasa dia menjawab kalau dia akan menghabiskan waktu dengan pacarnya. Ternyata Mas Miyamoto juga Mbak Ohashi itu tidak libur, jadi mereka itu masuk shift kerja. Tapi nggak apa-apa, mereka itu senang karena mereka akan dapat campuran gratis dari Mbak Fumika. Asal gratis mereka senang aja gitu. Chapter 10, hari yang dipenuhi berbagai perasaan dan satu akhir. Singkat saja, jadi hari Valentine itu tiba dan Yuta yang dari awal sekolah itu ya udah dikerumuni oleh banyak cewek yang memberikan coklat-coklat gitu. Otomatis Amane dan kawan-kawan di sini itu sulit untuk mendekati Yuta, dan teman-teman sekelas Yuta ya pada iri semua itu yang cowok-cowok. Waduh, ini cowok kok dikasih banyak coklat dari banyak cewek gitu. Saat di kelas Amane itu mendapatkan coklat dari Chitose yang merupakan coklat pedas nih ya kan ya. Ya akan ngebuat Amane itu kesakitan nih lambungnya. Tapi Chitose itu bilang, asal minum susu kamu akan aman. Aman dari gua Hongkong ini mah, kalau namanya udah punya lambung kena pedas ya sama aja senep, sakit coy. Terus pas di kantin bersama Souji, dia itu dihampiri oleh Ayaka. Ayaka siapa sih? Ayaka itu kan pacarnya Souji, masa lupa? Ayaka di sini tuh memberikan coklat kepada Amane dan Souji pacarnya gitu ya. Amane pun ya di sini berterima kasih atas coklat tersebut. Terus kita kembali ke kelas mereka yang dimana Yuta masih belum selesai dengan cewek-cewek yang memberikan dia itu coklat. Otomatis para cowok-cowok di sini semakin iri dengki melihatnya. Gua kapan dikasih coklat coy? Admin juga kapan dikasih coklat? Nah, di sini itu waktu di kelasnya lagi terjadi hal yang tidak terduga, yang dimana Amane mendapatkan coklat dari Hibiya, teman sekelasnya gitu ya. Jadi si Hibiya ini bilang kalau dia memberikan coklat ke semua orang. Jadi ya di sini tuh Amane itu juga dikasih coklat gitu, karena dia tuh ngasih coklat ke semua orang. Dia juga udah tahu kok Amane itu sudah mencintai Mahiru bagaikan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ya dia tidak berniat untuk merebut Amane gitu. Di sini tuh Amane sadar dia itu ditatap oleh Mahiru. Ya di sini Mahiru tidak terlihat kesal sih, tapi ya namanya juga Amane ya kan ya, sebagai cowok jadi ya dia agak was-was gitu ya. Waduh gimana ini gitu. Nah pas pulang sekolah ini ya akhirnya Yuta itu selesai dengan para cewek-cewek tadi, dan dia terlihat kelelahan gitu setelah menanggapi banyaknya cewek-cewek yang datang gitu. Dan di mejanya itu full coklat coy. Untungnya dia bawa tas besar kayak di awal-awal cerita kamu dulu gitu ya. Jadi dia tuh bawa tas besar buat apa? Buat bawa semua coklat itu pulang, kalau enggak ya dia bingung bawa-bawanya gimana gitu. Ya di sini itu Chitose juga nambahin lagi nih coklatnya ya. Dia ngasih coklat kepada Yuta gitu. Dan di sini Yuta juga berterima kasih. Dan di sini uniknya Yuta itu dapat coklat biasa yang nggak pedas. Di sini Amane juga nggak terima, kok cuma dia yang dapat perlakuan spesial gitu, yang dapat pedas kok cuma dia gitu. Ya karena mereka semua itu haus, jadi Amane di sini pergi ke mesin penjual minuman untuk membeli minuman. Nah pas di sana dia dihampiri oleh Konishi yang memberikan Amane itu sebuah coklat. Waduh Konishi ngasih coklat seorang cewek. Waduh, di sini Konishi itu bilang kalau coklat itu sebagai tanda terima kasih karena di tahun kemarin Konishi itu yang bawa sup pas pelajaran memasak, tapi ada cowok bandel yang menabraknya, jadi sup itu hampir mengenai Mahiru. Untungnya nih Amane melindungi Mahiru dan menegur cowok itu. Emang si Konashi itu gak salah, yang salah itu cowoknya. Tapi ya di sini dia tuh juga masih merasa bersalah gitu. Lalu tiba-tiba Konishi di sini bilang sesuatu yang sangat mengejutkan coy. Dia itu bilang kalau dia dari lama sudah menyukai Amane, tapi dia tidak bisa jujur. Seketika Amane di sini terdiam seperti es, membeku dia itu. Konishi di sini tuh bilang kalau dia tuh suka dengan Amane karena sifat Amane yang baik, yang peduli dengan orang lain. Meski awalnya dia emang cuek sih, tapi Amane itu sangat baik dengan orang lain. Tapi apalah daya, Amane sekarang udah punya Mahiru, jadi Konishi tidak ingin mengganggu mereka dan minta maaf kalau dia membuat Amane tidak nyaman. Amane di sini minta maaf karena dia tidak bisa membahas perasaannya Konishi, dan dia juga minta maaf kalau dia membuat Konishi terluka. Konishi di sini itu bilang kalau Amane tidak perlu minta maaf, dan inilah yang ia suka dari Amane. Amane selalu memikirkan perasaan orang lain, itu yang bikin dia suka. Lalu Konishi pergi meninggalkan Amane. Ya kita udah tau lah kalau orang
ditolak itu rasanya gimana? Sakit gitu ya. Di depan mesin penjual minuman, Amane di sini itu juga sedih bos, karena dia melukai perasaan orang lain. Tapi ya apalah daya, ya kali diterima, dia udah punya Mahiru ya kan ya. Tiba-tiba muncul Mahiru gitu ya dari samping Amane gitu ya. Amane di sini tuh mau jelasin gitu, tapi Mahiru tuh bilang kalau Amane nggak usah menjelaskan karena dia udah tahu Amane nggak akan meninggalkan dirinya. Waduh, bagus, gak usah drama. Jadi setelah kejadian tadi, Amane dan Mahiru itu kembali ke kelas dan memberikan pesanan minumannya kepada teman-teman. Dan setelah itu mereka semua pergi pulang. Nah, waktu di apartemen, Amane itu menceritakan kejadian tadi ke Mahiru. Ya di sini Amane itu bilang kalau dia hanya menyukai Mahiru. Dan di sini tanpa bilang kayak gitu pun Mahiru udah tahu kok kalau Amane itu sangat mencintainya, tidak ingin kehilangannya, dan tidak ingin meninggalkan Mahiru. Itu Mahiru udah tahu. Dia juga udah tahu kok kalau Amane itu sebenarnya lagi sakit gitu ya hatinya, karena dia itu khawatir dia melukai perasaan seseorang. Perasaannya sih kondisi gitu. Tapi itulah hal yang baik gitu ya. Ya gimana? Itu hal baik bos. Kok jadi hal baik? Itu hal baik pada dirinya Amane yang tidak ia sadari, karena dia tipikal orang yang memikirkan perasaan orang lain dari apa yang ia perbuat. Tapi kalau dipikir lama-lama ya stres sendiri, bahaya nanti bos. Amane itu orangnya itu baik bos. Kalau dia itu mikirin perasaan orang lain gitu, dipikirinnya yang baik-baik bukan yang buruk-buruk gitu. Aku ini ngelukain perasaan orang lain apa enggak gitu. Dan Amane juga suka bantu orang lain. Tapi ya di sini Amane itu nggak menyadari hal tersebut. Itu yang si Mahiru sampaikan. Lalu di sini Amane mencium kening Mahiru dan bilang kalau dia sangat mencintai Mahiru dan dia tidak ingin kehilangan Mahiru. Karena Amane di sini tidak ingin kehilangan Mahiru, jadi saat itu juga dia memeluk erat tubuh Mahiru. Lalu dengan malu-malu Mahiru berbisik dalam pelukan Amane, "Boleh nggak kalau makan malam dan minum coklat Valentine nanti aja?" Lalu Amane menjawab permintaan serakah Mahiru dengan mencium bibir manisnya. Lalu cerita pun bersambung. Oke, itu tadi adalah video jawaban dari kalian yang bertanya, "Bang, volume 10 bang, volume 10 Otohonari no Tenshin sama bang. Admin, tolong volume 10 admin, volume 10 admin." Udah gua bikinin nih, kalian tonton sampai puas dari chapter 1 sampai 10, silahkan ditonton. Kalau ada yang kurang, admin mohon maaf. Kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ditanya, "Bang, baca LN-nya di mana?" Entar admin bikinin videonya. Cara kalau pengen beli traktirnya itu gimana, nanti admin bikin videonya gitu. Insya Allah, tapi ya nggak janji dalam waktu dekat gitu. Sesuai dalam waktu admin itu senggang gitu, kayak nggak terlalu padat gitu ya. Dan di sini mungkin setelah video ini tayang gitu ya, admin mungkin akan tidak upload lagi sampai awal Januari karena ada urusan penting. Dan setelah itu admin akan upload lagi seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, share kepada teman-teman kalian, dan admin pamit dulu. Bye.